Halo teman-teman semua, selamat datang di virtual tour Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Hani dari kelas 6 UPWC Politeknik Negeri Kupang. Saya akan mengajak teman-teman semua ke sebagian tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman semua, kita akan menuju ke destinasi yang pertama, yaitu Taman Wisata Alam Camplong. Taman wisata ini dibentuk pada tanggal 11 Mei 1929. Secara administratif, kawasan hutan Taman Wisata Alam ini terletak pada 4 wilayah desa, yaitu Desa Camplong 1, Desa Camplong 2, Desa Naunu, dan Desa Oebola. Dan kawasan Taman Wisata Alam Camplong berada pada sekitar 245-480 mdpl dengan topografi landai, bergelombang, berbukit atau bergunung, dan kondisi tanah berkapur. Secara hidrologi, kawasan hutan Taman Wisata Alam Camplong merupakan kawasan resapan air dan pemasok air bagi wilayah sekitarnya. Terdapat beberapa sumber mata air yang berasal dari kawasan maupun di luar kawasan. Di sini juga terdapat mata air dan kolam renang, juga terdapat gua alam dan penjelajahan hutan. Dan jenis wisata yang bisa dilakukan di kawasan ini yaitu lintas alam, berkemah, memotret, studi wisata, menikmati keindahan alam, penelitian keanekaragaman hayati, flora dan fauna, berenang karena ada kawasan terdapat sumber mata air dan kolam renang alam. Dari wisata alam Camplong kita menuju ke Pondok Karna Cucur. Pondok Karna Cucur ini terletak di Jalan Timur Raya kilometer 29, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kue cucur Usao merupakan satu dari sekian banyak jajanan khas di Nusa Tenggara Timur. Kue ini populer dan banyak diminati masyarakat ataupun para wisatawan. Selain menikmati kue cucur Usao dengan segelas teh atau kopi hangat, wisatawan juga dapat dimanjakan dengan pemandangan indah persawahan dan perbukitan yang menjulang tinggi. Manis dan lembutnya kue cucur Usao berasal dari gula air asli dan tepung beras yang dicampur menjadi kue. Kue cucur Usao sudah dinikmati beberapa tahun silam, bahkan ini merupakan jajanan khas tradisional turun-temurun warga Usao, Kabupaten Kupang. Selain kue cucur, terdapat beberapa kue lainnya seperti serabi, wajik, badonggo, dan lain-lain. Selanjutnya kita menuju ke Monumen Prajurit Australia. Monumen ini terletak di sebuah bukit di tepi Jalan Timur Raya di Kelurahan Oesao, Kupang Timur. Berdiri sebuah monumen perang, namanya Monumen Battle of Timor atau Perang Timur. Namun warga Kupang dan Oesao lebih suka menyebut Monumen Prajurit Australia atau juga disebut Monumen Perang Oesao. Dibangun sejak tahun 1981. Monumen ini sering menjadi tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Jika dilihat sekilas memang tidak ada yang luar biasa, namun sebetulnya berisikan narasi sejarah pertempuran paling sengit di Indonesia Timur. Salah satu tempat pembantaian manusia atas nama perang. Ya, Perang Dunia Kedua di bukit kecil ini. Narasi sebuah pertempuran dan kepahlawanan telah ditulis dengan darah. Bila Anda berkunjung ke bukit kecil ini, akan nampak sebuah pintu gerbang berdiri menghadap sebelah timur, tingginya sekitar 3 meter. Tiang pintu sebelah kiri dicat motif bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia, sedangkan tiang sebelah kanan dicat motif bendera Australia. Untuk mencapai tugu ini, Anda butuh 45 menit berkendara dari kota Kupang ke arah timur. Tugu ini gampang terlihat dari Jalan Timur Raya dekat Pasar Oesao. Jika tertarik, silakan berkunjung. Oke, selanjutnya kita menuju ke Rumah Pengrajin Sasando yang terletak di Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sasando ini adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara memetik dengan jari jemari tangan. Sasando merupakan alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Alat musik sasando bentuknya sederhana, bagian utamanya berbentuk tabung panjang dari bambu, bagian tengah melingkar dari atas ke bawah diberi penyangga, di mana dawai-dawai atau senar yang direntangkan di tabung bambu dari atas ke bawah bertumpu. Penyangga ini memberikan nada yang berbeda-beda pada setiap petikan dawai. Lalu tabung sasando diberi sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun lontar atau haig.
Secara harafiah, nama Sasando menurut asal katanya berasal dalam bahasa Rote, sasandu, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Konon Sasando digunakan di kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7. Nah, di rumah Sasando ini kita bisa menemukan berbagai jenis Sasando dengan berbagai ukuran. Bukan hanya Sasando, tapi di sini juga kita dapat menemukan tiilangga, dan juga kita dapat menyaksikan pembuatan kain tenun adat Rote. Dan di sini juga kita bisa membeli Sasando sebagai hiasan atau juga sebagai alat musik untuk dijadikan kenang-kenangan ketika berkunjung ke tempat ini. Oke teman-teman, dari rumah pengrajin Sasando kita menuju ke Taman Ziarah Yesus Maria yang terletak juga di Oebelo. Nah, Taman Ziarah ini diresmikan pada tanggal 25 November 2013 oleh Gubernur NTT dan Kardinal dari Vatikan. Nah, peziarah yang datang ke sini tak hanya dari Pulau Timur, tapi banyak juga dari daerah lain. Datang ke sini hanya untuk berkunjung juga boleh. Taman Ziarah ini memang tidak hanya bagi umat Katolik, tapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Nah, untuk menjaga keheningan, area parkir sengaja ditempatkan agak jauh di bawah. Jadi kita harus berjalan kaki sedikit menanjak untuk mencapai area utama di puncak bukit. Jalan kaki santai sekitar 15 menit. Nah, kalau datang pada siang hari cukup panas, tapi untungnya di sekitar kiri kanan jalan ada beragam pohon yang cukup memberi keteduhan. Area seluas 5 hektar ini aslinya kering dan tandus. Pertama kita akan menemukan semacam pelataran dengan patung Bunda Maria berdiri anggun di atas bebatuan disusun rapi. Di depannya disediakan tempat duduk untuk meletakkan lilin. Dari sini jalan bercabang dua, tidak ada aturan harus naik dari mana dan turun dari mana. Dua jalur ini punya makna masing-masing. Jalur utamanya disebut jalur kemuliaan dan kegembiraan, sedangkan jalur kedua menggambarkan kisah sedih Yesus. Kemudian kita akan menemukan titik persinggahan untuk berdoa dan kapela dengan patung Yesus di bagian puncaknya. Juga bangku-bangku batu panjang di depan kapela. Baik, selanjutnya dari rumah ziarah Oebelo kita menuju ke Pantai Lasiana. Nah, pantai ini berlokasi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini berjarak sekitar 12 km ke arah timur dari pusat kota Kupang. Di pantai yang menjadi alternatif wisata andalan masyarakat Kupang ini, pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas seperti berenang, memancing, bermain sepak bola, karaoke, atau sekedar bermain air di pantainya. Pengunjung dipungut tiket masuk Rp2.000 per orangnya, dan biaya tambahan parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Di sini terdapat fasilitas yaitu kios-kios, WC, kafe, warung makan, kolam renang, panggung hiburan rakyat, arena bermain anak, dan juga homestay. Dan juga warung-warung kecil yang berjajar di sekitar area parkir pantai, menyediakan minuman dan juga makan ringan. Selain itu juga menjajakan es kelapa muda, jagung bakar, dan pisang yang sangat nikmat apabila disantap sambil menikmati keindahan pantai Lasiana. Biasanya para pedagang ini akan ramai berjualan mulai hari Sabtu sore, Minggu, dan hari libur lainnya. Tak hanya kios dagang saja di sekitar kawasan pantai, juga terdapat kafe dan homestay bagi para pengunjung yang hendak menikmati pantai dengan suasana yang berbeda. Demikian virtual tour dari saya. Sekian dan terima kasih.